Suasana persiapan kemudian di Masjid Jami Al-Mujahidin Kampung Bogor oleh Kiai Haji Ustaz Iman Fadlur Rahman LCM.
فسدا يا رب
tidak bisa diabaikan. Dan ini pula yang menjadi kebutuhan primer. Kan ada kebutuhan primer, tersier dan sekunder dan tersier, gitu ya. Nah ini kebutuhan primer, kebutuhan utama yang tidak ada tawar-menawar. Yang pertama adalah rumah ya, atau tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah pakaian, dan yang ketiga adalah makanan. Itulah kenapa para jamaah sekalian, sebagai contoh ya, orang yang akan berangkat haji, maka kemudian dia hutang ya, maka pada hakikatnya orang tersebut belum dianggap istiqomah. Kenapa belum istiqomah? Karena dia masih hutang. Kenapa dia hutang? Berarti ya pada hakikatnya dia belum ya mampu memiliki harta lebih. Jadi orang yang haji itu adalah orang yang diberikan harta lebih. Ya, kemudian datanglah kewajiban haji. Kewajiban apa? Haji. Sehingga kemudian dalam fatwa MUI haram hukumnya ya haji ya dengan biaya hutang. Dengan biaya apa? Dengan biaya hutang. Ya kenapa? Karena belum istiqomah. Nah sebab yang dikhawatirkan nanti ketika ia memaksakan diri untuk hutang, sedangkan yang wajib itu adalah nafkah. Tadi dari mulai dia memikirkan tempat tinggal, ya kan gak mungkin udah ada tempat tinggal, ya kemudian tidak ada hal ihwalnya, adanya rumah, ya pasti ada kebutuhan listrik, kan begitu, ada kebutuhan dapur, ya termasuk juga pakaian, termasuk juga ya, makanan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukum nyicil? Ya, seperti halnya ada dana talangan, ada dana apa? Talangan. Maka ini pun juga menjadi catatan, boleh tapi dengan catatan. Apa catatannya? Tidak boleh mengabaikan nafkah. Tidak boleh mengabaikan apa? Ya nafkah. Umpamanya ada orang yang gajinya 3 juta untuk kebutuhan nafkah, ya rumahnya bereskan, listrik, makanan, pakaian, menghabiskan dalam sebulan 2 juta, masih ada sisa 1 juta. Cicilnya tuh sebulan 300.000, boleh nggak? Boleh. Nah ini kalau yang nggak boleh itu ya gaji 2 juta, kebutuhan nafkah 2 juta, gitu kan? Nah, kemudian dia nyicil. Nah pertanyaannya nyicil dari mana ini? Nah tentunya ada yang diabaikan. Ini yang kemudian tidak boleh seperti itu ya. Artinya para jamaah sekalian ya, bahwa 3 perkara ini menjadi sesuatu yang primer ya, sehingga jangan diabaikan. Apalagi dan ini juga menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi ya, untuk apa? Memfasilitasi bagaimana rakyat agar makan, bagaimana berarti harga pokok harus diperhatikan, kemudian bagaimana rumah ya, berarti ada subsidi rumah umpamanya contoh ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abdillah bin Asy-Syakhir bi kasri syin wal kha'i al-musyaddada al-mu'jamatain radhiyallahu anhu, semoga beridhoi oleh Allah daripadanya, annahu qala, bahwasanya ya, berkata ia, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqra, dan pada saat itu Nabi sedang membaca ya, surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur ya, yang artinya sungguh bangga ya, karena kamu telah melalaikan dari ketaatan. Qala,
labista atau pakaian yang kau pakai fa'ablaita maka akan rusak atau usang. Au tasaddaqta atau harta yang kau sedekahkan fa'amdaita maka akan menjadi simpanan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini Nabi menjelaskan bahwa ada 3 jenis harta. Yang pertama ada harta yang habis, yang tak berbentuk. Apa itu? Yaitu makanan. Semewah apapun makanan kalau udah masuk perut, ya udah selesai urusan. Ya, bahkan keluarnya juga apa? Sama keluarnya ya. Kemudian yang kedua harta yang rusak, harta yang suatu saat bakal rusak, bakal lusuh. Apa contohnya? Pakaian yang kita pakai, ya nanti satu saat akan apa? Ya akan rusak. Ya. Termasuk juga harta yang lain, rumah, mobil, ya itu juga nanti makin lama makin apa? Ya makin rusak. Yang tersisa adalah harta sedekah. Dan harta sedekah inilah yang tidak akan habis, yang tidak akan rusak, inilah yang akan menjadi apa? Menjadi simpanan. Ya. Maka dari itu para jemaah sekalian, maka tiga hal ini ya, buat makan ya itu menjadi penting. Tapi ya perut kita juga memiliki apa? Keterbatasan. Makan sendiri kenyang cukup sudah. Kemudian pakaian, ya pakaian ya sehari ya 2 kali cukup sudah. Kan kalau setiap jam kita apa? Ganti pakaian. Nah artinya jangan sampai nanti kita habiskan harta kita untuk yang 2 ini, ya untuk mengejar makanan dan juga mengejar ya harta-harta lain yang bakal merusak. Tapi pikirkan juga yang menjadi apa? Yang menjadi sedekah buat investasi kita nanti di mana? Di akhirat. Kan ada nanti ketika dibangkitkan ada dari mereka yang berada di neraka, ya Allah, ya kami berada di neraka. Salah satu permintaan mereka adalah izinkan kami untuk bisa hidup kembali. Nah itu kalau saja mereka diizinkan hidup, apa yang akan mereka kejar? Ya, yang akan mereka kejar adalah sedekah. Karena kita sholat, yes, ketika kita wafat habis sudah. Baca Quran ketika kita wafat habis sudah. Tapi kalau sedekah, ketika kita wafat pahalanya ngalir kan? Ngalir terus. Ya sedekah nanti ada sedekah ilmu yang ngajarin orang, ngajarin ngaji, anak yang kita ajarkan bisa dia baca terus ya Al-Quran sebab kita apa? Ya kita ngajarin atau dia ajarkan, maka pahalanya ngalir terus. Sedekah ke masjid, sedekah ke madrasah, dipakai sekolahnya, dipakai madrasahnya, dipakai masjidnya, maka pahalanya apa? Ngalir terus. Itulah yang menjadi investasi. Ya. Pas pemilu itu kan sudah jelas fatwanya ya dalam Majelis Ulama Indonesia bahwa money politiknya masyarakat yang ini karena dengar gurunya ngaji gitu ngajarin boleh money politik haram. Politik apa? Haram. Saya bukan money politik, saya sedekah. Saya apa? Berarti sedekah. Saya sedekah. Nah, kan manusia itu harus saling nolong menolong. Saya sedekah harta, bapak ibu sedekah suara. Nah, gimana gitu? Iya. Dalam mandi, bilang aja kemana apa? Mandi politik gitu ya. Nah, ada yang begitu, ada ya, ada yang begitu gitu ya. Mudah-mudahan di kampung kita enggak ya, gitu ya. Enggak beda. Nanti pada zaman sekalian, ini kan udah jelas dalam hadisnya. Apa hadisnya? La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ya.
Dalam hadis yang lain disampaikan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyuap, orang yang menerima suap tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Ada waktu saya di Muara ngisi pengajian di sana, selesai lama-lama ketemu bosan. Adalah saya nih, wujud tak bosan. Kita bagi dua, bagi dengan usaha. Wah, bagi dosa aja gitu kan. Nah, dia minta apa? Bagi dua aja dosa, lumayan nih, lumayan. Ogah kata saya gitu kan. Ya Allah para jamaah sekalian, makanya kemarin di khutbah yang di Masjid Taqwa saya bilang, ya kalau yang nggak ngerti bertaubatlah, bertaubatlah ya. Karena itu tidak jelas fatwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas, hadisnya juga jelas, dan itu jangan menjadi kebiasaan. Dan menjadi apa? Ya kebiasaan. Maka saya bilang kalau Anda ingin ngasih, ntar aja habis selesai nyoblos apa sih, gitu kan? Ntar aja selesai nyoblos udah masih ngasih, gitu kan? Hah? Bahasa uang apa? Ya uang cash, gitu ya. Iya. Nah ini yang apa namanya, yang diwanti oleh para ulama. Nah sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mari kita sucikan diri kita dari hal-hal semacam itu, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan 1 minggu yang lalu. Ini dari orang perumahan, nanya ke saya, Ustaz, apa sih di bulan Syawal ada yang namanya ruahan? Emang kita wajib ada ruahan? Ya kalau ditanya hukum, ya ditanya hukum wajib ya nggak wajib. Ya ditanya hukum tidak apa? Tidak wajib. Tapi perlu diketahui bahwa ruah ini bahasa Jawa ya. Yang bahasa Arabnya adalah arwah. Yang tradisi ini awal mulanya itu berasal dari negeri Yaman. Bahkan dalam sejarahnya sudah sejak lama. Karena tradisi ini ya adalah tradisi di mana mereka haul terhadap Nabi Hud alaihi salam. Ya, jadi mereka kalau di bulan Syawal yaitu mereka kumpul bersama di makam-makam, terutama ada haul utama yaitu haulnya Nabi Hud alaihi salam. Kenapa ngambil waktu di bulan Syawal? Di antaranya karena pada saat itu di mana pohon-pohon kurma pada panen, otomatis mereka para petani kurma itu libur. Itu apa? Jadi libur kenapa? Ya mereka panen, libur habis panen, ya mereka senang. Nah mereka gunakan waktu tersebut untuk apa? Ya untuk haul. Ini adalah tradisi. Yang kemudian ya hal ini mulai terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia lebih beragam tradisi itu. Contoh umpamanya nanti setelah ba'da Ramadan ya ada yang namanya tradisi halal bihalal ya. Itu kan apa? Tradisi. Ada tradisi walimah atau kenduri. Ya bahkan kalau di mana-mana itu paling walimahnya ya hanya pernikahan. Ya kalau kita apa baik dirayain ya. Dari mulai nikah ada resepsinya. Kemudian apa lagi tuh? Sunatan ada, pindah rumah ada, 7 bulan ada, ya akekahan ada, kan begitu ya. Banyak kita. Itu adalah tradisi. Yang tradisi ini ya sudah ya sejak lama, bahkan lebih dulu ya tradisi ini sebelum datangnya Belanda. Belanda itu baru datang di penghujung abad 15. Tradisi ini namanya Wali Songo di abad 14. 1 abad sebelum Belanda datang sudah ada di duluan tradisi ini. Ya, tradisi
menjaga tradisi yang terdahulu ya, yang baik serta mengambil hal yang baru yang lebih baik. Artinya yang udah lama dijaga ya, kita rawat ya. Jika ada yang bagus ambil, yang lebih bagus apa ambil. Nah ini tradisi-tradisi ini sudah ada ya, tradisi-tradisi ini sudah ada sejak zamannya orang-orang tua kita, bahkan jauh sebelum itu gitu ya. Yang sebab itulah tradisi-tradisi itu yang membuat masyarakat ini apa ya, saling menjalin silaturahmi, saling menjalin hubungan dan lain sebagainya ya, menjalin apa hubungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan rusak tradisi-tradisi yang bagus ya. Termasuk bangsa ini bisa merdeka karena adanya tradisi ini. Itu kalau baca sejarah, kenapa kok bangsa Indonesia merdeka? Salah satunya adalah karena bangsa Indonesia ya rajin kumpul di malam Jumat. Jadi malam Jumat, yasinan, ratiban ya, kemudian guru-gurunya para ulama sambil ngajarin ngaji, memberikan motivasi, kemudian juga apa? Memberikan pemahaman-pemahaman ya terhadap negara, agama dan lain sebagainya. Jika tidak ada tradisi ini, belum tentu bangsa Indonesia apa ya merdeka. Yang terakhir ya, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat ya, bisa ketemu bulan suci apa Ramadan ya. Yang wajib jangan ditinggalkan apa? 1 sholat, 2 puasa, 3 zakat fitrah. Kalau kita sholat alhamdulillah, insya Allah kalau buat orang tua terjaga. Tapi perhatikan kita punya anak, perhatikan kita punya cucu. Nah ini kadang-kadang mereka semalaman kagak tidur, sahur nanti jam 2 menjelang subuh dia apa? Tidur. Subuh tidur. Lewat. Kadang-kadang sakit pun mungkin subuh lewat, duhur lewat. Ya, ini 2 sholat apa? Lewat. Nah, ini perhatikan kita punya anak, kita punya cucu. Puasa, latih mereka untuk puasa. Kemudian jangan lupa zakat apa? Zakat fitrah. Kemudian tambah lagi dengan amalan sunnah yang lain. Apa amalan sunnah? Yang utama, yang pertama adalah baca Al-Quran. Dari baca, ya baca Al-Quran, ya tadarus, ajak anak-anak kita. Kemudian apalagi sholat tarawih. Ya mudah-mudahan di tempat ini, ya pekan pertama ramai di sini. Alhamdulillah. Masuk pekan kedua ada kemajuan. Ya, masuk pekan ketiga maju lagi. Makin maju, alhamdulillah. Masuk pekan terakhir makin maju. Di mana ini? Sampai apa ini? Maju garis yang maju. Pada hakikatnya para jamaah sekalian, jika memang di antara kita sangat di bulan suci Ramadan ada uzur, nggak bisa datang ke masjid, sholatlah di rumah. Kenapa? Karena kalau udah kelewat bulan suci Ramadan, pengen sholat tarawih, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sholat tarawih hanya terjadi di bulan suci ya, Ramadan. Dan amalan sholat yang lainnya yang bisa kita kerjakan, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan amalan-amalan tersebut di bulan suci Ramadan sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sebelum kita baca doa dan zikir, karena ini tawakufan, saya mohon maaf ya jika dalam 1 tahun ini banyak salah dan khilaf. Jika para jamaah punya salah dan khilaf dengan saya, sudah terlebih dahulu saya maafkan. Mudah-mudahan dengan sebab kita saling maafkan, ya hati kita menjadi lapang menghadapi bulan suci Ramadan dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullah.
العالم ومنهج ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخ وأصدقائه وجميع مشايخنا في الدين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا وما صدقنا أو أسألنا إليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارحمهم وعافهم واحفظهم واجعل جنة المثوى وطهر رقابنا ورقاب من النار وعافنا بالقبر وبالصليب اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من غفر النيران اللهم صل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع قبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا مدار القاضي يوما يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا يا اماما عاملا وفتحا مبينا اللهم اجعل بلدنا بلدا طيبا امنا مطمئنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جنتنا هذا جنة مرحوما وتبرأنا من بعده نفرق معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sahabat-sahabatku, luruskan dan rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah.